Shalom, senang kembali bisa menjumpai saudara sekalian melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dari perumpamaan anak yang hilang yang terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Saya yakin bahwa renungan ini akan menginsafkan saudara bahwa dosa hanya akan membuat kehidupan menjadi sengsara, sehingga saudara harus kembali kepada Tuhan yang adalah Bapa yang penuh kasih. Bila saudara dengan sungguh-sungguh menyesal dan berbalik kepada Tuhan, maka Bapa di sorga akan datang mendapatkanmu, memeluk, mencium, dan menyambutmu dengan kasih sayangnya yang kekal. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share link video ini ke banyak orang, sehingga lebih banyak orang yang bisa mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami beritakan. Bagi yang sudah subscribe, saudara juga dapat memberikan komentar di kolom komentar. Bila saudara ingin melihat video-video kami yang lain, saudara dapat mengklik link video yang kami tempatkan di kolom deskripsi. Untuk memahami arti perumpamaan ini, saya akan membaginya ke dalam 4 poin penjelasan utama. Yang pertama, anak bungsu itu ingin merantau ke negeri yang jauh. Lukas 15 ayat 11 sampai 13 berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu ini meminta kepada ayahnya agar memberikan bagian warisannya. Dengan murah hati, ayah dalam perumpamaan ini meluluskan permintaannya. Mungkin saja ayah yang murah hati itu tidak pernah memperkirakan bahwa anak bungsunya akan menjual semua warisan yang telah ia peroleh dan pergi ke tempat yang jauh. Anak bungsu ini adalah gambaran semua manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya, yang selalu punya kecenderungan menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, yang merasa terkekang ketika berada di dalam rumah Tuhan, tidak mau lagi menuruti kehendak Tuhan, yang hanya ingin berbuat sesuai kehendak diri kita sendiri dan memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Sebenarnya ketika anak bungsu itu ada di rumah bapaknya, ia mengalami semua kesenangan dan kesukaan hidup yang sebenarnya. Sebab di dalam rumah bapaknya ia terpelihara dengan baik. Ia mendapat kasih sayang dan tidak pernah berkekurangan. Tetapi ia merasa bosan dengan semua itu. Ia merasa sudah saatnya ia hidup secara mandiri, menurut kehendak hatinya sendiri. Demikianlah kita orang berdosa. Kita merasa harus merdeka dengan hidup menurut kehendak diri kita sendiri. Allah tidak pernah mengekang kehendak kita untuk berbuat ini dan itu. Ia memberikan kepada kita kehendak bebas untuk membuat pilihan. Sama seperti anak bungsu dalam perumpamaan ini, kita pun seringkali menggunakan kehendak bebas kita untuk justru lebih memilih meninggalkan Tuhan, untuk justru memilih hidup jauh dari Tuhan. Kita hidup di suatu tempat di mana Tuhan tidak lagi dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tempat di mana firman Tuhan tidak lagi diajarkan di sana. Tempat di mana kita bisa berfoya-foya sepuasnya. Celakanya,
kita melakukan itu dengan menjual semua berkat yang kita terima dari Bapa Surgawi kita. Itulah poin yang pertama. Yang kedua yang kita bisa dapat dari perumpamaan anak yang hilang ini, bahwa anak bungsu itu sengsara di negeri perantauannya. Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 16 berkata, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Rupanya setelah anak bungsu itu mendapat harta warisan dari bapaknya, ia segera menjual semua harta warisan tersebut dan menerjunkan diri ke dalam jurang kebinasaan, yaitu dengan cara memboroskan hartanya dengan berjudi, berzina, meminum minuman yang memabukkan, dan kesenangan-kesenangan dunia yang cemar. Akhirnya ia bangkrut dan mengalami berbagai penderitaan dan siksaan tubuh dan batin. Lukisan ini menggambarkan tentang nasib semua orang yang meninggalkan Tuhan dan yang menjauh dari hadiratnya, dan yang hidup menurut kehendak hatinya sendiri. Pada akhirnya mereka akan menderita dan sengsara. Orang-orang berdosa sebenarnya mereka telah memboroskan seluruh waktu mereka di dunia untuk hal-hal yang tidak berguna dan yang sia-sia. Tenaga dan hidup mereka habis dengan percuma tanpa memperoleh keuntungan apa-apa bagi jiwa mereka. Sebagai ganti kegirangan, keselamatan, dan kesentosaan, sekarang datanglah duka cita, kesakitan, kesengsaraan, kegelisahan batin, dan kelemahan tubuh menimpa dengan berbagai cara. Sama seperti anak bungsu dalam perumpamaan ini. Akhirnya ia putus asa dan tidak mendapati jalan untuk melepaskan diri dari kesengsaraan hati dan kegelisahan jiwanya, bahkan juga kesengsaraan tubuhnya. Sama seperti anak bungsu itu, akhirnya kita menjual diri kita untuk diperbudak, mendapat aib dan juga hinaan. Sayangnya, sandiwara kehidupan anak bungsu ini acap kali kita lihat terjadi juga di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Kita melihat banyak orang Kristen yang adalah anak Allah sering tidak menuruti perintah Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Ia terbujuk oleh iblis dan menyimpang, lalu terjun ke dalam bermacam-macam pergaulan, bergaul dengan orang dunia dan menjadi sahabat dunia, bersahabat dengan si jahat, lalu akhirnya menderita sengsara. Itulah poin kedua dari perumpamaan anak yang hilang ini. Dan poin ketiga, bahwa anak bungsu itu sadar, menyesali dosanya, dan kembali kepada bapaknya. Lukas 15 ayat 17-20 berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Akhirnya anak bungsu itu sadar akan keadaannya. Kesadaran itu ibarat suatu terang yang tiba-tiba memancar di tengah-tengah kegelapan pekat. Dahulu ia tersesat, terjerat ke dalam kemewahan duniawi, ke dalam jalan yang sia-sia, ke dalam percabulan, perzinahan, segala macam hawa nafsu dan segala macam kejahatan. Akan tetapi, setelah semua kesenangan daging yang diberikan oleh dunia berlalu,
dan sekarang sebagai gantinya penderitaan serta kesengsaraan hebat datang, tiba-tiba ia menyadari keadaannya. Jauh-jauh hari seorang pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67 dan juga ayat yang ke-71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya, seringkali manusia berdosa, sadar dan bertobat justru ketika kesakitan, ketika penderitaan dan kesengsaraan datang. Sebenarnya keadaan anak bungsu itu tidak berbeda dengan keadaan kebanyakan orang Kristen dewasa ini. Karena itu hendaklah saudara merenungkan hal ini. Sekarang adalah waktunya untuk saudara sadar akan keadaanmu yang berdosa dan sengsara, dan bertobatlah serta sambutlah Kristus sebagai juru selamatmu. Kristus senantiasa bersedia mengampuni segala dosamu, bagaimanapun besar dan hebatnya dosamu itu. Karena anak bungsu ini sadar dan kemudian ia melangkahkan kakinya untuk kembali ke rumah bapaknya, maka ia selamat dan terhindar dari kematian. Keadaan anak bungsu itu seperti domba yang tersesat dan sangat mudah menjadi mangsa binatang buas. Demikian juga anak bungsu yang sesat itu, dalam keadaan sengsara dan lapar, ia telah mendekati kematian. Namun karena ia sadar dan kembali ke rumah Bapa, maka jiwanya pun tertolong. Saat ia kembali kepada bapaknya, anak bungsu itu mengakui semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia hanya berharap kepada belas kasihan dan anugerah bapaknya. Jadi itulah poin ketiga yang kita pelajari dari perumpamaan anak yang hilang ini. Dan yang keempat, perlakuan bapaknya terhadap anak bungsunya yang kembali. Lukas 15 ayat 20-24 berkata demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Dalam keadaan yang sangat sukar dan celaka, anak bungsu itu berpikir bahwa ia tidak layak lagi disebut anak bapa. Dan ia pun berpikir bahwa ia hanya layak untuk menjadi orang upahan saja. Tetapi sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya pikiran dan perasaan anak bungsu itu dengan pikiran dan perasaan bapaknya. Kasih bapaknya yang tidak terduga dalam dan besarnya telah memulihkan kembali statusnya di hadapan bapa tersebut. Karena kasih yang besar, bapaknya tidak memperlakukan anaknya sebagai orang upahan, sekalipun anaknya telah banyak bersalah dan seolah-olah telah kehilangan hak untuk menjadi anaknya. Sebaliknya, ia menyambut dan memperlakukannya sebagai anaknya yang amat dicintai dan disayanginya. Setelah anak bungsu itu tiba di rumah bapaknya dan selagi masih dalam pelukan bapaknya, ia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Tetapi apakah jawab bapaknya? Ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu,
Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Hal itu dilakukan oleh bapaknya karena hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Demikian pula halnya dengan kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Setiap saat sebenarnya Allah Bapa selalu menunggu-nunggu kalau ada anak manusia yang telah sesat dan jauh mengembara kembali datang kepadanya. Apabila ada manusia berdosa yang pulang dengan hati yang penuh penyesalan dan kesadaran akan dosa dan celakanya, lalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, pasti dari jauh Allah Bapa akan datang mendapatkan dia, lalu memeluk dan mencium dia dengan kasih sayangnya yang kekal. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekarang adalah waktunya untuk berbalik kepada Bapamu di sorga. Datanglah kepada dia dengan penuh penyesalan, sebab Bapa menyambutmu dan mengampunimu. Berilah dirimu diselamatkan dari kesengsaraan, dari kehancuran dan kematian kekal. Amin. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.